Kita lanjutnya ya. Ini yang saya agak simpan ya. Ini untuk ortodok juga ya. Bukti infalibilitas dari konsili ekumenis ya. Tadi kan dari Bapak Gereja. Orang-orang mungkin kayak ortodok mungkin ngomong, oh Bapak Gereja bisa salah. Kalau konsili ekumenis itu pasti tidak bisa dan lain sebagainya. Anda pikir tidak ada infalibilitas di konsili ekumenis? Tidak hanya infalibilitas sebenarnya. Ada otoritas yurisdiksi universal paus itu ada. Tapi ya karena ini bahasanya infalibilitas ya saya ambil yang infalibilitas saja. Ini dari Konstantinopel ketiga. Ini konsili yang mengutuk Honorius itu. Kita baca yang ini kita baca yang hijaunya saja ya. Gereja apostoliknya tidak pernah berpaling dari jalur kebenaran kepada arah sesat manapun. Nah ini tidak pernah berpaling dari jalur kebenaran yang oleh otoritasnya sebagai pangeran dari semua rasul ini ya, bahwa dia tidak pernah berpaling dari jalur kebenaran ini dipeluk dengan setia oleh seluruh gereja Katolik dan sinode ekumenis dan semua bapak terdekat, semua orang mengikutinya dan percaya terhadap itu. Ini tulisan dari konsili ekumenis. Tidak bisa salah, tidak bisa sesat. Enggak cuma ini, masih ada lagi. Oke Om Erik, yang lagi. Nah, maaf ya ini teman-teman ya, soalnya ini panjang ya. Terpaksa ini karena kalau enggak ini sebelumnya, Bro. Ya. Dalam konsili ekumenis Konstantinopel ketiga, berarti kan Ibu Bapak, ini sudah ada peristiwa skisma Efesus Kalsedon loh ya. Ini ditegaskan ini, ortodok harus paham di sini loh ya. Lanjut. Ya. Ini ya, ini panjang. Soalnya apa? Soalnya biasanya ortodok akan bilang bahwa tulisan Gereja Apostolik Kristus itu berlaku bagi gereja seluruh, bukan gereja Roma. Tapi kalau kita membacanya, kita akan melihat bahwa yang dimaksud Gereja Apostolik Kristus itu adalah gereja Roma, bukan gereja secara keseluruhan. Betul. Kita lihat ya. Sebab ini adalah aturan iman sejati yang bunda spiritual dari kekaisaran Anda yang damai, Gereja Apostolik Kristus, baik dalam kemakmuran dan kesusahan, selalu pegang teguh dan bela dengan semangat. Yang akan dibuktikan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak pernah sesat dari jalur tradisi apostolik, atau dia pernah terjatuh dengan memeluk inovasi-inovasi bidah. Ini infalibel kan? Namun sejak awal, dia telah menerima iman Kristen dari pendiri-pendirinya. Pangeran-pangeran Rasul Kristus. Ini pangeran-pangeran Rasul Kristus. Akan-akan orang, oh berarti ini rasul-rasul ya, bukan Petrus ya. Pangeran-pangeran Rasul ini maksudnya adalah Petrus dan Paulus. Dua-duanya yang mendirikan gereja Roma. Masa sih? Kita baca lagi. Dan tetap tidak terkotorkan sampai akhir. Ini loh. Tidak terkotorkan sampai akhir. Sampai kiamat. Menurut janji ilahi Tuhan dan penyelamat sendiri, yang dia utarakan di Injil-Injil suci kepada pangeran murid-muridnya. Berkata, Petrus. Nah, Petrus, lihat, setan berkeinginan untuk memilikimu, sebab dia bisa menampimu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa bagimu, supaya imanmu tidak gagal. Dan ketika kau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Maka, biarlah Anda yang damai mempertimbangkan, maksudnya kaisar nih, pada kaisar. Sebab adalah Tuhan dan penyelamat semua orang yang punya iman, yang berjanji bahwa iman Petrus tidak akan gagal, dan mendorongnya untuk menguatkan saudara-saudaranya. Bagaimana telah dimaklumi bahwa para paus apostolik pendahulu kami yang kecil ini selalu dengan keyakinan melakukan hal tersebut. Lah, para paus apostolik selalu melakukan hal tersebut. Paus ini kan ya paus uskup Roma. Berarti gereja yang tadi adalah gereja Roma, bukan gereja secara keseluruhan. Jadi mereka yang mengatakan bahwa penggalan ini untuk gereja keseluruhan dibantah oleh kalimat yang bawah ini. Sebab Paus Agato di sini berbicara tentang pendahulu-pendahulunya. Pendahulunya siapa? Ya gereja Roma. Dari mereka, para paus apostolik, begitu pula kami yang kecil. Sebab saya telah menerima pelayanan ini melalui penunjukan ilahi, yaitu pelayanan untuk menguatkan saudaranya. Setelah dia didoakan Yesus bahwa imannya tidak gagal. Nah, kalau imannya tidak gagal kan berarti infalibel kan? Yaitu, jadi ayatnya yang infalibel di Alkitab itu adalah itu tadi. Apa itu yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan juga imanmu tidak gugur ini. Begitu. Yes, betul, mantap. Ingin menjadi, meskipun tidak setara dengan mereka dan adalah yang terkecil dari semua. Maksudnya Paus Agathon merasa dia itu paling kecil. Ini adalah
kerendahan hati ya. Nah, Rendah ini hati, jelas betul. dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa tidak pernah sesat dari jalur tradisi apostolik dan tetap tidak terkotokan sampai akhir, di mana ini dilakukan oleh paus-paus sebelumnya semuanya itu seperti itu untuk mengikuti amanat dari Yesus untuk menguatkan saudara-saudaranya setelah dia sendiri dibebaskan apa itu dibuat infallible. Ini konsili ekumenis. Katakan pada sebuah ortodok ya, ini konsili ekumenis mengatakan bahwa Roma itu infallible. Apakah ada lagi? Ada. Oke, Bu Erik, lanjut. Ini adalah dari konsili Nisia yang kedua. Saya nggak sempat cari banyak ya. Ketemu satu ini. Kalau masalah otoritas universal banyak sekali di Nisia yang kedua ini. Tapi yang infallible cuma satu. Mungkin saya nanti cari ada lagi. Cumanya ini saya carinya di bukunya Richard Price ya. Kalau di New Advent nggak ada, tapi kalau di bukunya Richard Price ada. Nah, kita baca yang ditebalkan aja. Gereja Roma yang kudus, Katolik, dan apostolik dan tak tercela. Yang tak tercela apakah semua gereja? Bukan yang dimaksud. Yang dimaksud Paus Hadrian adalah gereja Roma. Tak tercela ya berarti infallible kan, tidak bisa cela. Kalau masalah paus yang penuh dosa ya sebelum Hadrian itu tahulah banyak paus yang dosa juga. Yang tak tercela itu saja adalah masalah infalibilitas iman. Kepada ortodok ya, ini konsili ekumenis, bukan dari Bapak Gereja yang kalian bilang bisa salah. Padahal Bapak Gereja semuanya bilang bahwa Roma itu tidak bisa salah. Ini konsili ekumenis ya.